apabila anak yang berumur kurang dari 6 bulan atau lebih dari 5 tahun mengalami kejang demam, yaitu yang didahului demam kemungkinan adanya infeksi, kemudian epilepsi yang kebetulan terjadi bersamaan demam. Kemudian etiologinya yaitu hingga kini etiologi kejang belum diketahui dengan pasti. Pada demam sering disebabkan oleh yaitu infeksi saluran pernapasan atas, otitis media, pneumonia, gastroenteritis, terus kemudian infeksi saluran kemih. Kejang yang tidak selalu timbul pada suhu yang tinggi, kadang-kadang yang tidak begitu tinggi dapat menyebabkan kejang. Kemudian faktor resikonya yang pertama pada umur yaitu tertinggi pada usia 2 tahun, kemudian menurun setelah usia 4 tahun, kemudian jarang terjadi pada anak yang di bawah usia 6 bulan. Terus kemudian jenis kelamin itu dapat terjadi pada jenis kelamin itu biasanya sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kemungkinan bisa disebabkan oleh maturasi cerebral yang lebih cepat pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu suhu tubuh, suhu badan. Suhu badan itu kejang berbeda-beda untuk setiap anak, berkisar antara 38 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius. Untuk yang keempat yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan itu 25 sampai 50% anak yang mengalami kejang demam memiliki anggota keluarga, baik orang tua, saudara, atau saudara kandung yang pernah mengalami kejang demam sekurang-kurangnya sekali. Terus kemudian patofisiologinya yaitu pada keadaan demam kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15%, dan kebutuhan oksigen akan meningkat kurang lebih 20%. Kemudian pada anak usia 3 tahun sirkulasi otak mencapai 65%, kemudian dari seluruh tubuh dibandingkan orang dewasa hanya 15%. Kemudian klasifikasinya yaitu kejang demam dapat terjadi pada anak 2-4% dengan umur yaitu berkisaran 6 bulan sampai 5 tahun. Kemudian tertinggi pada umur 18 bulan. Kemudian kejang demam ini dibagi menjadi dua yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kemudian keseimbangan potensi dapat diubah dari yaitu perubahan konsentrasi ion di ruangan seluler, kemudian rangsangan yang datang mendadak, misalnya mekanisme kimiawi atau aliran listrik yang sekitarnya. Kemudian yang ketiga perubahan patofisiologi dari moderat sendiri karena penyakit atau keturunan. Kemudian pada kejang demam bisa berlangsung kurang lebih 15 menit. Kemudian biasanya disertai apnea yang meningkatkan kebutuhan oksigen dan energi untuk berkontraksi otot. Kemudian skelet yang akhirnya terjadi hipoxemia. Kemudian hiperkapnia, asidosis laktat yang disebabkan arterial disertai denyut jantung yang tidak teratur dan suhu tubuh meningkat, aktivitas otot dan mengakibatkan metabolisme otak meningkat. Kemudian prognosanya yaitu butuh penanganan yang tepat, cepat, baik dan tidak menyebabkan kematian pada anak tersebut. Kemudian resiko seorang anak yang sudah menderita kejang demam tergantung faktor yaitu yang pertama riwayat penyakit kejang tanpa demam dalam keluarga. Yang keduanya yaitu kelainan demam, perkembangan atau kelainan saraf sebelum anak menderita kejang. Untuk yang ketiga yaitu kejang yang berlangsung lama atau kejang vokal. Kemudian terdapat sedikit 2-3 faktor tersebut. Kemudian dari anak akan mengalami serangan kejang tanpa demam sekitar 13%. Kemudian manifestasi klinik yaitu serangan kejang biasanya terjadi 24 jam pertama. Kemudian sewaktu demam berlangsung singkat dan sifat bangkit kejang. Begitu kejang berhenti, anak tidak memberi reaksi apapun sejenak, tapi setelah beberapa detik atau menit anak akan sadar tanpa ada kelainan saraf. Kemudian dari kriteria Livingstone dipakai sebagai pedoman membuat diagnosis kejang demam sederhana yaitu yang pertama pada umur anak ketika kejang antara 6 bulan sampai 4 tahun, kemudian kejang berlangsung tidak lebih dari 15 menit, kemudian kejang bersifat umum, kemudian yang keempat yaitu
Yang kelima yaitu pemeriksaan saraf sebelum dan sesudah kejang demam. Kemudian pemeriksaan EEG yang dibuat sedikitnya 1 minggu sesudah suhu normal tidak menunjukkan kelainan. Untuk yang ketujuh yaitu frekuensi kejang bangkitan dalam 1 tahun tidak melebihi 4 kali. Kemudian kriteria diagnosisnya yaitu terjadi pada 2-4% pada anak berusia 6 bulan sampai 5 tahun. Kemudian kejang yang disertai demam pada bayi kurang dari atau lebih dari 5 tahun mengalami kejang didahului demam. Kemudian dapat menyebabkan infeksi saluran SSP atau epilepsi yang kebetulan terjadi bersama demam. Kemudian anak yang pernah mengalami kejang demam, kemudian kejang saat demam tidak termasuk dalam kejang demam, yaitu berupa kejang didahului demam. Kemudian pasca kejang saat sadar kecuali kejang lebih dari 15 menit. Kemudian pemeriksaan fungsi lumbar. Kemudian penata laksana medik yaitu ada 4 faktor yang perlu dikerjakan dalam penanganan kejang, yaitu yang pertama pemberantasan kejang secepat mungkin, yang kedua pengobatan penunjang saat serangan jantung, kemudian dapat penanganan pengobatan penunjang ini tersebut dapat dilakukan yaitu dengan semua pakaian ketat itu dibuka, kemudian posisi kepala sebaiknya dimiringkan untuk mencegah aspirasi lambung, kemudian usaha agar jalan nafas bebas untuk menjamin kebutuhan oksigen. Kemudian penghisapan lanjut harus dilakukan secara teratur dan diberikan oksigen. Kemudian yang keempat yaitu pengobatan kumat, dan selanjutnya itu mencari dan mengobati penyebabnya demam kejang tersebut. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu kita ada pemeriksaan laboratorium, yaitu dapat dikerjakan dalam darah perifer atau elektrolit dan gula darah. Kemudian yaitu yang kedua yaitu EEG untuk pemeriksaan elektrosefalografi, yaitu tidak dapat memprediksi berulangnya kejang. Akan memperkirakan kemungkinan kejang epilepsi pada pasien kejang demam. Terus di sini ada konsep asuhan perawatan pada pasien demam kejang, yaitu yang pertama yaitu dalam pengkajian. Pada pengkajian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data atau menganalisa sehingga dapat diketahui kebutuhan perawatan pasien tersebut. Terus kemudian langkah-langkahnya yaitu pada pengkajian meliputi pengumpulan data, analisa data, kemudian sintesa, serta perumusan diagnosa perawatan. Pengumpulan data akan menentukan kebutuhan dan masalah kesehatan. Dalam pengumpulan data pada kasus kejang demam ini meliputi yaitu data subjektif dan data objektif. Di sini ada data subjektif yaitu yang pertama biodata atau identitas, meliputi biodata anak dan biodata orang tua. Yang kedua yaitu riwayat penyakit. Riwayat penyakit bisa riwayat penyakit sekarang pada demam, apakah disertai demam, kemudian lamanya serangan demam tersebut, kemudian pola serangan, kemudian riwayat sekarang atau riwayat yang menyertai. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat penyakit dahulu. Yang keempat riwayat kehamilan dan persalinan, apakah menimbulkan kejang demam saat kehamilan dan persalinan. Kemudian riwayat imunisasi. Kemudian yang keenam yaitu riwayat perkembangan, riwayat kesehatan keluarga, riwayat sosial, dan pola kebiasaan dan fungsi kesehatan meliputi gaya hidup, pola nutrisi, pola eliminasi, dan pola aktivitas serta latihan. Kemudian yang kedua yaitu data objektif, yaitu yang pertama pemeriksaan umum meliputi tanda-tanda vital, kemudian pada kejang demam sederhana didapatkan suhu tinggi. Kemudian sedangkan kesadaran setelah kejang akan kembali normal. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan fisik pada kepala, rambut, muka, wajah, mata, telinga, hidung, dan mulut, tenggorokan, leher, torak, jantung, abdomen, kulit, serta ekstremitas dan genitalia. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu yang pertama tergantung pada sarana yang tersedia di mana pasien dirawat di rumah sakit baik puskesmas maupun klinik. Untuk yang kedua pemeriksaan darah, yang ketiga yaitu cairan cerebrospinal, kemudian spolorite, kemudian transiluminasi, EEG, CT scan. Kemudian analisa dan sintesa data.
data. Kemudian kita lihat ada suhu tubuh normalnya itu 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian dapat menyebabkan kejang, kemudian dapat menyebabkan potensi kejang berulang. Kemudian setelah itu bisa menyebabkan capek, kelelahan, nyeri otot, kemudian kejang dan trauma fisik. Kemudian bisa menyebabkan juga resiko trauma fisik. Kemudian suhu tubuh abnormal itu 37,5 derajat Celcius, kulit terasa panas atau hipertensi. Kemudian kurangnya pengetahuan keluarga. Kemudian keluarga sering bertanya tentang penyakit anaknya, pengobatan dan perawatan. Kemudian kurangnya atau keterbatasan informasi. Kemudian kurangnya pengetahuan keluarga. Kemudian diagnosa perawatan. Pada diagnosa perawatan ini saya mengambil potensi terjadinya kejang oral berhubungan dengan hipertermi. Kemudian yang kedua, potensi terjadinya trauma fisik berhubungan dengan kurangnya koordinasi otot. Kemudian yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan hipertensi. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan keluarga berhubungan dengan keterbatasan informasi yang ditambahi, yaitu keluarga sering bertanya tentang penyakit anaknya. Kemudian sekian dari